Halo, jumpa lagi dengan saya Pak Ayo dalam ngobrol tentang fisika bersama Pak Ayo. Dalam video kali ini Pak Ayo akan mengupas tuntas tentang rangkaian RLC pada sumber tegangan AC atau bolak-balik. RLC apa itu? Resistor, induktor atau koil kumparan, dan juga kapasitor. Yang ini disusun secara seri pada rangkaian atau pada yang bersumber tegangan bolak-balik. Jadi tetap tonton terus video ini, berharap teman-teman nanti bisa memahami lebih jauh apa itu rangkaian RLC pada tegangan sumber yang berjenis bolak-balik atau AC, alternating current. Nah, ada nggak sih analoginya dengan yang rangkaian mungkin resistor secara seri pada tegangan sumber yang DC atau searah? Nanti kita akan kupas tuntas. Oke, langsung saja kita menuju ke lokasi, dan bila mana video ini bermanfaat silahkan untuk like, share, dan subscribe. Oke, langsung saja menuju ke lokasi. Seperti yang Pak Yu sebutkan tadi, rangkaian RLC pada tegangan AC atau bolak-balik. R itu dari komponen resistor, L itu dari komponen induktor atau coil atau kumparan, C itu adalah kapasitor. Ini dirangkai secara seri. Tegangan bolak-balik atau alternating current, kenapa disebut tegangan bolak-balik? Ya, karena perilaku dari pertegangan ini adalah perilakunya yang membentuk grafik sinus, gelombang sinus. Jadi terkadang menuju maksimum, terkadang menuju minimum, akan seperti itu. Nah, ini yang membedakan dengan tegangan DC atau direct current. Nah, sekarang langsung aja kita analogikannya. Untuk lebih mudah memahaminya, kita analogikan dengan seandainya komponen resistor, induktor, kapasitor yang dirangkai pada tegangan AC ini kita analogikan dengan rangkaian resistor semuanya deh. Ya, ada 3 resistor yang disambung atau dirangkaikan pada tegangan searah. Pak Yo gambarkan. Langsung saja seperti ini yang Pak Yo gambarkan. Ini yang sebelah kiri adalah rangkaian resistor ya, 3 resistor. Ada 3 resistor yaitu R1, R2, R3 disusun secara seri, dihubungkan ke sumber DC atau searah. Sekali lagi gambarnya dari simbolnya 2 garis sejajar tapi beda panjang. Ini sumber dari DC. Sedangkan yang sebelah kanan itu komponennya resistor, masih sama. Tapi yang kedua bukan resistor, tetapi induktor atau kumparan atau coil. Sedangkan yang sebelah satunya lagi bukan resistor juga, tapi kapasitor. Coba bandingkan deh, kalian lihat. Ini R1, R2, R3, yang ini RLC, makanya disebut dengan rangkaian RLC. Dan sumbernya ini dihubungkan dengan sumber yang bolak-balik, ya, mirip seperti simbol sin, ya, grafik sinus. Ya. Ya. Ada I juga, sama ada I juga. Ya. Ada V juga, iya V, tetapi hati-hati, I yang di sini, I yang di RLC tegangan bolak-balik dan V yang di tegangan bolak-balik itu berbeda dengan V dan I yang di tegangan searah.
Ya, jadi sekali lagi hati-hati, berbeda ini, tapi meskipun ada perbedaan tapi ada kemiripan. Ya, silakan aja dilihat. Teman-teman pasti akan lihat, akan memahami ini lebih lanjut. Nah, apakah di induktor nanti ini ada R-nya atau hambatannya? Ada, namanya XL. Yang di kapasitor ada juga nanti resistance-nya, hambatannya, yaitu disebut dengan XC. Ya. Sekali lagi ini, jadi kalau bicara resistor, ya, bicara resistance atau hambatannya ini sama, ya kan, sama-sama R. Tetapi kalau yang di sini R2, ya, di sini bukan R namanya, tapi ada XL, ya, hambatan pada komponen induktor yang ditimbulkan oleh komponen induktor XL. Yang di kapasitor ada juga. Nah, ada XL, ada XC. Bagaimana akan menghitung XL dan menghitung SC? Apakah sih SL dan XC itu? Ya. Kemudian, apakah I di sini sama dengan I yang di tegangan DC? Tentu beda. I yang di tegangan DC itu yang terukur, itulah I yang sebenarnya, atau boleh disebut dengan I efektif. Itu sebenarnya seperti itu. V yang terukur itu adalah V yang sebenarnya. Tapi di dalam tegangan sumber bolak-balik itu berbeda. I yang dimaksud itu ada dua, I sesaat, saat itu yang terjadi, yang merupakan dari fungsi sinus soida, begitu juga dengan V, juga merupakan fungsi dari sinusoida. Nah, berapakah besarnya I, berapakah besarnya V? Nah, I sendiri atau V, atau kita V ya, kalau ini V sendiri adalah V yang disebut ini adalah V yang sesaat. Nah, sedangkan yang dimaksud V yang terukur nanti adalah disebut dengan V efektif. Hati-hati ya. Jadi di sini kalau kita berbicara tentang V, di sini nanti ada dua, yaitu V efektif dan V sesaat. V sesaat itulah yang ada saat itu juga sebagai fungsi sinusoida. Nah, formulasinya seperti apa? Seperti ini, V sama dengan Vm dikali sin omega T. Ya. Vm itu apa? V maksimum. Nah, sekali lagi, karena ini fungsi dari fungsi sinusoidal, maka ada maksimum, ada minimum. Nah, V sesaat itu adalah V maksimum dikali sin omega T. Omega itu apa? Omega tidak lain adalah kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Karena ini sifatnya yang seperti gelombang, ya, gelombang yang terjadi. Sumbernya itu berupa gelombang. Bagaimana dengan I? I sesaatnya gimana? Untuk I-nya pun juga mirip, yaitu I sesaat itu ditulis dengan I maksimum dikali dengan sin omega T. IM itu maksimum ya, M itu singkatan dari maksimum. Jadi kalau VM, V maksimum, IM, I maksimum kali sin omega T. Nah terus bagaimana yang V yang terukur, I yang terukur? Di dalam tegangan sumber bolak-balik atau AC, yang terukur itulah yang sering disebut dengan efektif. Makanya kalau bicara V, ada dua, V sesaat seperti ini dan V efektif, yaitu V efektif sebesar adalah V maksimum dibagi dengan akar 2. Nah, begitu juga dengan I yang terukur yang sering disebut dengan I efektif, mirip nanti. I efektif tidak lain adalah I maksimumnya dibagi dengan akar 2. Seperti ini. Sekali lagi, ada kemiripan semua. Ini pun juga rangkaiannya ada kemiripan dengan rangkaian DC yang teman-teman bahas di dalam listrik dinamis, ya.
yaitu yang untuk sumbernya adalah searah. Nah, kalau yang ini bolak-balik. Nah, rangkaiannya hanya berbeda, ada L, ada C, ada induktor, ada kapasitor. Bicara resistance yang oleh adanya kumparan A ini sering disebut dengan XL. Kalau resistance-nya yang terkait dengan adanya kapasitor ini yang dirangkai secara seri oleh tegangan sumber AC itu yaitu XC. XL dan XC itu apa? X itu disebut dengan reaktansi. Nah, XL itu reaktansi induktif karena ini komponennya namanya induktor. Sedangkan XC itu adalah reaktansi kapasitif karena komponennya namanya kapasitor. Sekali lagi kalau Pak Yo tulis, ini reaktansi induktif dan juga reaktansi kapasitif. Dan besarnya berapa reaktansi induktif? Reaktansi induktif itu besarnya adalah omeganya dikali dengan nilai dari induktornya. Sedangkan untuk reaktansi kapasitif itu nilainya atau besarnya berapa? Yaitu 1 dibagi dengan nilai omeganya dikali dengan nilai kapasitas kapasitornya, atau 1/, omega dikali C. Kalau reaktansi induktif sekali lagi omega dikali dengan L-nya. L itu apa? C itu apa? Nah, L itu induktor yang satuannya adalah Henry. Nah, kalau C itu kapasitor, satuannya yaitu farad. Nah, walaupun nanti di dalam soal-soal ada milifarad, milihenry, tetap kembalikan ke SI-nya, yaitu Henry dan juga farad. Omega sendiri atau kecepatan sudut atau frekuensi sudut ini sering juga dengan formulasi, masih ingat pada gerak melingkar, yaitu 2pi dikali F dikali L, ya kan? Kalau yang ini 1/, omega C berarti sama aja, 1/pi F, ya kan, dikali dengan C. Udah, di sini sudah kelihatan banget ya kemiripan-kemiripannya ya. Jadi tidak perlu teman-teman bingung dengan kok rumusnya banyak banget. Hanya berbeda simbol ya. Kemiripannya ada ya. Meskipun juga perbedaannya ada ya. Kalau sama semua berarti tidak ada materi yang baru ya, berarti ini sama, padahal ini ternyata berbeda. Sekali lagi, I yang terukur, yang kalau I nya itu berapa ampere sih? 2 ampere, itu sering di tegangan bolak-balik disebut dengan I efektif. Kalau V nya berapa volt, ini menjadi V efektif. Oke. Nah, sekarang kita bedah lagi yang di dalam rangkaian RLC pada sumber tegangan bolak-balik. Ini modalnya sudah teman-teman pahami. Ada reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, yaitu R-nya di C, boleh disebut seperti itu ya. Reaktansi induktif adalah R-nya di L, gitu aja ya. Terus ada V, berarti bicara ada dua, ada V sesaat dan V efektif. I pun juga ada I sesaat, I efektif. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu terkait dengan apa yang terjadi dengan atau perilaku apa yang terjadi pada rangkaian RLC pada tegangan AC bolak balik ini. Tetap jangan kemana-mana, tonton terus video ini ya. Jadi nanti teman-teman perhatikan lebih detail lagi terkait dengan rangkaiannya. Apakah rangkaiannya ini masih dalam RLC atau sudah berubah menjadi R, XL yang ini, dan yang C menjadi XC. Kenapa? Karena ini satuannya berbeda juga. Dilihat saja, gampang kok. Kalau L itu masih Henry, kalau C masih farad.
Tapi kalau sudah XL, sudah XC, itu sama-sama satuan dari hambatan, yaitu ohm. Seperti ini, L itu Henry, ya, H besar, C itu farad, F besar. Meskipun nanti di dalam soal mungkin nanti ada milihenry, terus ini mikrofarad, tetap kalikan jadikan farad, tetap kalikan jadikan Henry sebagai satuan SI-nya. Sedangkan XL dan XC itu sama-sama ohm. Begitu juga dengan R. Kalau R kan kalian teman-teman tahu sendiri, R itu resistance, ya, hambatan, satuannya ohm. Nah, kalian pahami, teman-teman nanti cermati juga apakah R, S, L, dan XC di soalnya atau masih R, masih L, dan masih C. Nah, I-nya ada 2, ya kan? Seperti ini. Apakah I sesaat, V sesaat, ataukah sudah yang efektif? Perhatikan juga. Nah, sekali lagi, bagaimanakah menghitung R total atau hambatan total yang terjadi pada rangkaian seri RLC ini? Sekali lagi, kalau kita analogikan dengan yang rangkaian R1, R2, R3, itu rangkaian totalnya, R totalnya tinggal dijumlah, ya kan? Yang ini pun juga mirip, tapi bukan dijumlah, ya. Tetap R totalnya. Nah, kalau yang di rangkaian searah namanya R total saja atau R pengganti, tapi kalau yang di R total untuk rangkaian RLC pada tekanan sumber bolak-balik ini disebut dengan impedansi, simbolnya adalah Z. Jadi R total di sini istilahnya namanya impedansi, simbolnya adalah Z. Bagaimana formulasi atau menghitungnya? Bukan R1 ditambah R2 ditambah R3, itu berlaku untuk yang susunan seri di tegangan searah. Tapi kalau susunan seri RLC di tegangan bolak-balik tidak seperti itu, ya. Tapi seperti ini formulasinya, yaitu akar dari R kuadrat ditambah dengan XL-nya, besarnya XL dikurangi besarnya XC-nya. Nah, ini terus dikuadrat, ya, jadi sama-sama kuadrat. Inilah yang disebut dengan R totalnya atau impedansinya istilahnya. Nah, bagaimana kalau XL-nya yang lebih gede? Tentu nilainya positif di sini, tetapi nanti dikuadrat tetap positif. Kalau yang lebih gede adalah nilainya XC, ya tentu negatif hasilnya, tetapi kalau dikuadrat kan tetap positif. Nah, nanti, ya, terkait dengan lebih besar yang mana antara reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif, ini yang menjadikan nanti sifat dari rangkaiannya ini. Ya, mari kita bedah lagi. Kalau apa yang terjadi kalau sifatnya apa sih kalau XL lebih gede daripada XC atau XC lebih gede daripada XL, atau mungkin nggak kalau sama saja besarnya? Nih, seandainya XL lebih besar daripada XC, berarti rangkaiannya ini bersifat induktif. Ingat ya, L-nya lebih besar, berarti sifatnya rangkaian adalah induktif. Ini rangkaian induktif, ya, karena L-nya yang lebih besar. Kalau C-nya yang lebih besar bagaimana? Ya kan? Kalau ini kan coba dilihat lagi. Ini kan yang lebih besar adalah C, berarti ini rangkaian kapasitif namanya. Sekali lagi, ini rangkaian kapasitif karena XC-nya ya lebih besar. Kalau XL-nya yang lebih besar namanya induktif karena L itu induktor. Kalau yang C itu kapasitor, berarti rangkaiannya sifatnya kapasitif. Nah, kalau sama besar gimana? Namanya resistif, rangkaian resistif. Jadi ada tiga sifat dari rangkaian RLC pada tekanan bolak-balik. Rangkaian kapasitif, induktif, dan juga resistif. Nah, coba deh kita perdalam lagi. Bagaimana, apakah ada hal yang khusus kalau XL sebesar dengan XC? Seperti ini, kalau kita turunkan formulasinya, omega L itu jalan adalah omega dikali L,
XC itu 1/, omega C. Kita bedah lagi, omega itu adalah 2pi kali F. Kembali tingkat di gerak melingkar, kecepatan sudut itu 2pi dikali frekuensinya. Ya, jadi mirip sama. Nah, nanti akan didapat F-nya pindah ke sini, ada F kuadrat, ya kan? 2pi dikali L dipindahin ke bawah. Jadi 2pi kuadrat, ya, 4pi kuadrat dikali L dikali C. Nah, F-nya kuadrat. Kalau kuadratnya dipindahin ke sana jadinya akar. Dapatlah ini 1/2pi dikali dengan 1/L kali C. Ini disebut dengan apa? Dengan frekuensi dari resonansi. Inilah yang menjadi dasar dari adanya transmitter dan receiver. Adanya kita menangkap siaran dari televisi, siaran dari radio, dari jarak jauh. Tidak hanya itu, dari pokoknya ada transmitter, ada receiver, itu terjadi pada frekuensi yang sama atau terjadilah resonansi. Ini yang terjadi. Nah, ini F-nya disebut dengan frekuensi resonansi. Sekali lagi ya, ini F frekuensi dari resonansi. Terjadi pada saat apa? Saat XL-nya reaktansi induktif sebesar dengan reaktansi kapasitif. Apa yang terjadi? Kalau ini kembali ke formulasi impedansi. Kalau XL sebesar XC tidak lain berarti ini 0. Kalau 0 kan berarti R kuadrat. Akar dari R kuadrat tidak lain ada R. Atau dengan kata lain, impedansinya itu sebesar dengan R-nya, nilai R-nya sendiri yang ada dalam rangkaian tersebut. Gitu ya. Jadi teman-teman jadi paham, sekarang lebih paham lagi. Nah, sekarang kita mau bedah ke perilaku yang lain. Apa yang terjadi kalau rangkaiannya sifatnya kapasitif dengan induktif dan resistif? Oke, kita bedah langsung saja. Nah, kita akan bahas grafik V, grafik I terhadap waktunya pada rangkaian resistif, pada rangkaian induktif, dan rangkaian kapasitif. Kalau langsung aja kita masuk ke resistif. Resistif itu berarti impedansi sebesar dengan nilai R-nya, atau dengan kata lain terjadilah resonansi, atau dengan kata lain fungsi sinusnya, grafik sinusnya antara tegangan dan E itu tidak terjadi selisih atau beda fasenya, tidak ada. Jadi pada fase yang sama itulah terjadi resonansi. Jadi kalau Pak Yu gambarkan, jadi grafiknya gambarnya seperti ini. Kalau rangkaian resistif berarti sefase. Ya, ini gelombang V-nya, tegangan dan I itu pada titik yang sama, itu sefase. Ya, sekali lagi ini resistif terjadi resonansi ketika XL sebesar XC. Kalau yang ini XL-nya lebih besar daripada XC, artinya tegangannya lebih duluan, mendahului ya daripada I. Nah, ini terbentuk atau terjadi saat XL lebih besar daripada XC. Ya, V induktif ya, V-nya lebih duluan. Nah, sedangkan kapasitif itu tertinggal V-nya, atau dengan kata lain I-nya yang lebih duluan. Ini terjadi kalau rangkaiannya kapasitif. Oke, jadi seperti ini rangkaian gambar grafiknya ya. Seperti ini. Jadi sekarang teman-teman jadi lebih paham terkait dengan rangkaian RLC pada tegangan sumber bolak-balik. Mulai dari adanya istilah reaktansi induktif, kapasitif, resistif ya. Terus rangkaiannya sifatnya resistif, rangkaiannya sifatnya induktif, rangkaiannya sifatnya kapasitif. Ada istilah impedansi juga, ya kan? Ada istilah resonansi, frekuensinya berapa? Ya. Kembali ke dalam konsep kecepatan sudut, formulasinya dengan hubungannya dengan frekuensi adalah apa? Jadi nanti di dalam persoalan-persoalan terkait dengan RLC pada tegangan sumber, dilihat dulu rangkaiannya. Apakah semuanya sudah R, XL atau XC? Berarti tinggal dikerjakan aja, tinggal mencari impedansi, sangat gampang. Terus apakah nanti masih R, masih L, masih C? Ya udah, L-nya dijadikan diubah dulu menjadi XL, C-nya diubah dulu menjadi
Xc. Ya, tinggal formulasinya tadi di slide sebelumnya sudah ada. Nah, terus apakah hukum Ohm masih berlaku? Apakah hukum Kirchhoff masih berlaku? Tetap berlaku. Hukum Kirchhoff tentang arus yang masuk, arus yang keluar tetap sama, berlaku juga. Hukum Ohmnya juga sama, berlaku juga. Mari kita bedah lagi hukum Ohm dan hukum Kirchhoff-nya ya. Teman-teman tentu masih ingat hukum Ohm itu VIR ya, V sama dengan I kali R, atau I sebesar adalah perbandingan antara V dan Ohm ya, atau V dengan hambatannya, V dengan R ya. Nah, ini dipakai juga untuk yang rangkaian resistif. Rangkaian resistif jadi masih menggunakan ini, silakan saja. Nah, sedangkan untuk induktif dan untuk kapasitif mirip, simbolnya hanya berubah. Jadi kalau untuk induktif nanti R-nya diganti dengan R-nya induktif apa? XL. Nah, kalau untuk kapasitif R-nya di kapasitor atau itu namanya apa? XC. Iya, jadi nanti hukum Ohmnya akan berlaku seperti itu. Hanya R berubah jadi XL atau XC. Terus R totalnya jadi berubah lagi, namanya impedansi. Udah, hanya itu saja. Oke, Pak Yo tulis dulu ya. Jadi sekali lagi, resistif ini nanti akan berlaku ya, sekali lagi untuk rangkaian resistif. Tapi untuk induktif akan berbeda sedikit ya, R-nya dan juga F-nya tinggal ditambahi L jadi XL. Kalau untuk kapasitif jadi tambahin C, R-nya diubah menjadi XC. Gitu ya. Pak Yo tuliskan seperti ini. FL itu untuk, berarti ini kita bicara induktif ya, ada LL berarti I kali R-nya berubah jadi XL. Kalau kapasitif C R-nya berubah jadi XC, V-nya tinggal tambahin C. Udah, hanya seperti ini. Kalau rangkaian resistif sama menggunakan formulasi ini ya. Berarti VL sama dengan ya, karena untuk resistif ini impedansi sebesar dengan R-nya sendiri. Nah, kalau bicara impedansinya juga sama nanti ya. Impedansinya bagaimana kalau untuk rangkaian induktif? Bagaimana dengan kapasitif? Ya tinggal diganti saja. R-nya diganti dengan Z ya. Udah, hanya itu saja. Oke teman-teman, sekarang jadi lebih paham tentang rangkaian RLC pada tegangan bolak-balik ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap jangan lupa tonton terus video-video yang ada di dalam channel Ngobrol Tentang Fisika bersama Pak Yo ya. Seandainya video-video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan like, silahkan share, berbagi ke teman-teman di luar sana, dan juga subscribe supaya teman-teman bisa mendapatkan update dari video terbaru dari Ngobrol Tentang Fisika bersama Pak Yo. Oke, sampai jumpa dan bye-bye.